Haji Samsudin Umar SIP selaku Wakil Ketua Dewan Kota Gorontalo bersama Ibu. Yang kami hormati Camat Kota Timur, yang kami hormati Lurah Ipilo bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak Pegakan Kelurahan Ipilo. Yang kami hormati Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Iqbal Pakaya Espil. Yang kami hormati Ketua Badan Tabirul Masjid Al-Ikhwan Kelurahan Ipilo. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu yang mohon maaf tidak sempat kami sapa seorang demi seorang, semua kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan ini dan kuasanya lah maka kita semua bisa berada di tempat ini serangkaian dengan pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022. Cuma murid lagi di kolom bagi sodekat camat pasti akan sampai, pasti cuma bagi saya jadi. Dan alhamdulillah Ustaz Pak Iqbal aman-aman saja dan kita sudah yang pertama dan yang kedua insya Allah seterusnya. Dan saya kira ini yang harus kita lakukan untuk khusus peringatan secara tradisional. Ini bukti kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Mungkin seninya mau wabah itu yang tapi kasihan orang inginkan apa yang diberikan itu benar-benar di tanah sebelah hampir 2 meter, di sebelah sini 2 meter. Hampir beliau ikhlas 2 meter, di sebelah sini keluarga Usman 2 meter, sehingga ketemu lagi dengan kepala pasangan sekalian dalam pelaksanaan ini. Mohon maaf Bu, dan kiranya berkenan Ibu Camat Kota Timur, Ibu Srianti Anwar SPSI untuk memberikan sambutan pada malam ini. Allahumma wafiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil hormati Bapak Kiai, yang kami hormati Pak Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Bapak Haji Samsudin Umar SIP bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Penceramah Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Muhammad Iqbal Pakaya SP, yang kami hormati Bapak Lurah Ipilo bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ipilo, yang kami hormati Ibu Kasih Kesra Kecamatan Kota Timur, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ikhwan, Bapak Imam, Bapak Haji, Ibu Hajah, hadirin jamaah sekalian yang kami hormati dan muliakan.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam yang berberkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk hadir dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para kerabatnya, sahabatnya, insya Allah curahan dan syafaatnya akan sampai kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, pertama-tama atas nama pemerintah Kecamatan Kota Timur, kami menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan kegiatan ini. Tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh Bapak Ketua Ta'amul Masjid dari awal pembangunan masjid ini sampai dengan sekarang. Saya kira ini sudah sangat-sangat representatif. Tentunya ini dukungan dan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tiba-tiba dulu tahun maklum patah hati ya, bohe alita apa mau, yang dulu dalam meter mengawal tiba-tiba itu dulu sen bola-bola. Kebetulan lagi kamar bola saat itu saya bola-bola timbang mama dulu tahun ngono mungkin main patah hati ya boleh beli kamar oleh mama timbang mama betul ya toh pola dulu yang mau tahu boleh pengalaman itulah tradisi orang dulu. Kelahiran anak dikaitkan dengan peristiwa atau kondisi alam yang berlaku ketika itu. Rasulullah lahir disebut dengan tahun gajah, bertepatan dengan penyerangan oleh pasukan Abraha untuk menguasai Mekah, untuk merobohkan Ka'bah. Ibu bapak yang saya muliakan, saya mau mulai sedikit dalam perspektif tarekat. Rasulullah itu Allah dari aspek waktu ya, Allah sudah ciptakan sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kelas-kelas lo ngomong Allah biasa upat pada tahun itu pas aja tersudin sampai jam 3 roh jam 10. Sebagaimana sabda Nabi, ana awwalul anbiya'i khalqa, aku adalah awal ciptaan bagi para nabi. Ana min nurillah, aku berasal dari cahaya Allah. Ketika orang tua Rasulullah bernama Abdullah berdagang ke negeri Syam, ada seorang perempuan cantik, janda muda, anak raja, kaya raya lama. Begitu melihat pedagang itu Abdullah, dia langsung tertarik, menggebu-gebu hatinya, tertarik sama Abdullah itu. Ganteng, kalah ganteng di Rizky Bilar yang sekarang so di ujung tanduk dengan Pilesti belum pekumat. Nah, orang pada saat menikah butir banyak ibu-ibu yang pending memasak. Tipa itu mapilo lama butir aja tuh ya bulu terima mahulong di mabel hulu lagi cuma kalau Indonesia. Wilayah prosesi walimatul urs tilis diulir Rizky Bilar pagi siang sore malam diputar orang sampai pada prosesi download mantu unduh mantu. Kita ada lihat tuh ibu-ibu suami-suami banyak yang marah tidak orang itu yang butuh buah ilu asik lu mau nonton tidak mau terlewati oleh siaran itu. Diumbar kebahagiaan kemesraan, akhirnya masa dia di ujung tanduk kasus KDRT. Nah, dari komisi pemberdayaan perempuan dilarang biar untuk tampil lagi di layar kaca. Demikian hotshot dan kesempatan awal ini. Saya kembali
kajian Bapak Profesor Dr. Ki Haji Nazaruddin Umar, kalau Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia, sementara Rasul Muhammad adalah Sayyidul Bashar, pimpinan anak cucu Allah. Bahkan beliau mengatakan dalam perspektif tarekat, Rasulullah disebut dengan Abul Ruh, bapaknya semua ruh. Sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah menciptakan terlebih dahulu, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, makanya peringatan Maulid Nabi banyak dilaksanakan oleh kaum minoritas Islam di Amerika. Diperingati Maulid Nabi, padahal di Amerika cuma 2,6 juta penduduk Amerika di sana. Di Taiwan, di Moskow, di Jepang, Maulid Nabi diperingati. Termasuk di Indonesia, mayoritas Islam melaksanakan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf, ada yang bilang-bilang bid'ah haram. Tidak semua bid'ah itu haram, kakak. Dasarnya kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin finnar. Tidak semua yang bid'ah itu haram. Mereka berdasar pada kata kullu. Pak Kiai A.S. 10, saya pernah belajar ilmu balaghah, ilmu alat namanya itu. Kata-kata kullu itu tidak selamanya bermakna setiap, tapi juga bisa bermakna sebagian. Saya kasih contoh yang paling dekat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Tidak setiap. Kenapa Pak Haji? Ada orang tidak mati, ada yang tidak mati. Mana dari dasar surah Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau berkata orang-orang yang berjuang gugur di medan perang membela agama Allah adalah mati, bal ahya, tetapi mereka itu adalah hidup. Ayat itu Pak. Berarti kata-kata kullu tidak selamanya setiap, tapi bisa berarti sebagian. Jadi pemahaman ulama aswaja, kullu bid'atin bukan berarti setiap, tapi bisa berarti sebagian. Ibu Sulastri sudah berapa kali ke Mekah? Sudah gue, Pak Haji Samsudin waktu ke Mekah, di sana banyak bid'ah di sana. Dan contoh apa? Saya kutip dari Pak Dr. Lukman Katili almarhum, Iqbal, di sana banyak bid'ah. Mana? Balaghah itu bid'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balaghah itu bid'ah itu. Tapi bid'ah yang bagus, tidak pernah dilakukan di masa Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tapi lihat di Masjidil Haram ada itu balaghah. Ya Allah liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah waktu pimpin sholat maghrib, Allahu Akbar, tiba-tiba Nabi mencium ada udara yang tidak segar. Oh, tanah tutup barak, ada yang buang angin. Bagaimana cara Nabi menutupi aib orang itu?
Nabi langsung melepas kedua tangannya, menoleh ke belakang. Beliau mengatakan, saudara-saudara jamaah yang saya muliakan, saya mohon kalau ada yang tadi sempat makan daging unta, kalau boleh keluar dulu masjid, ambil air wudhu dulu. Maka orang yang merasa makan daging unta, dia keluar, ambil air wudhu. Termasuk orang yang buang angin, yang DP bau, dia bisa ambil air wudhu, sholat jamaah dilanjutkan. Sehingga apa? Tidak satu orang pun yang tahu siapa yang buang angin di belakang itu. Halusnya Nabi menutupi aib orang. Kalau tidak, biar informasi tidak jelas, kepo. Karena tahu itu, apa lebih itu? Anak mau kirim kabar ya? Kirim lewat alumni, WA guru, portal suluan. Nanti orang-orang di aib. La yasturu abdan fi dunya illa satarallah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di hari akhirat. Nabi memiliki kelembutan hati. Ada seorang peminta-minta Yahudi ya, tapi dia buta di sudut kota Madinah. Setiap ada orang memberikan sesuatu sama peminta-minta itu, maka dia langsung mengatakan, memprovokasi, Muhammad Gobiyun, Muhammad Majnun, Muhammad itu bodoh, Muhammad itu gila. Ati Allah tinam, ada dinami biomo, wah muhulul. Orang yang mau ingin buta tapi dia begitu. Informasi itu tembus ke telinga Rasulullah SAW. Ya Rasul, ada apa? Amiyati lo'dumohu, ada peminta-minta di sudut kota Madinah, orang Yahudi buta. Tapi setiap ada orang yang memberikan sesuatu, dia itu langsung memprovokasi. Muhammad menjedot, Muhammad ketiur, Muhammad itu gila, Muhammad itu bodoh. Ya Rasulullah, kehinaan itu ya Rasul. Kira-kira kalau saya Nabi, oh imam maka tahu orang, apalagi pintu apa itu, anak semerak kepala. Apa yang terjadi? Nabi dengan kelembutan hati justru membawakan makanan yang enak-enak sama orang Yahudi. Sebelum Nabi kasih suap, Nabi ada kunyah-kunyah dulu itu makanan biar halus dimakan. Sama dengan ibu-ibu dulu tahun 80-an belum ada sun, belum ada roti soya, belum ada morinaga. Jadi ibu-ibu dia ada undap-undap dulu itu makan. Di kasu di ATT lain minggu apa semua dia undap-undap dia putar-putar itu. Baru nanti so halus dia kasih pengen itu pada anak yang masih bayi. Rasulullah juga begitu, dia ada undap-undap dulu baru dikasih pengen itu sama Yahudi. Tanpa Nabi memperkenalkan dirinya sebagai Rasulullah Muhammad SAW. Ustaz, kok Nabi ada punya? Bagaimana itu? Ludahnya Nabi itu harum. Kalau Nabi buang ludah, para sahabatnya rebutan mengangkat ludahnya, diabadikan, dimasukkan ke dalam botol, dijadikan sebagai wewangian. Karena ludah Nabi itu harum. Tidak pernah saya lihat sekarang ini ada artis yang paling cantik, katakanlah Angelina Jolie, Julia Roberts, Kate Winslet. Yang mana belum menjatuhkan mengarah tepatnya menurut Allah. Tidak pernah kita dengar ketika mereka buang ludah, sahabat fans mereka rebutan mengangkatnya, tidak. Apalagi puasa, dia boleh buang ubah, boleh toto aja boleh.
Apa ada bintang sepak bola datang laute Zidane di Indonesia, ketika dia buang ludah, fans Zidane angkat dan tidak. Messi buang ludah, dia Messi sekian. Sekarang Messi sudah bergabung ke PSG, bergabung dengan Mbappe, di belakang ada Sergio Ramos yang dibeli 767 miliar dari klub Real Madrid. Maunya Mbappe supaya Cristiano Ronaldo segera bergabung ke PSG karena Neymar sekarang mulai sakit-sakitan. Oke, next. Nabi kasih suap itu wilun tafwid. Tiap hari begitu. Tiap pagi Nabi antar makanan orang Yahudi buta peminta itu. Sampai Nabi wafat, tidak lagi yang punya itu makanan kasih makan. Datanglah Abu Bakar, Fatimah, apa amalan Nabi menjelang hari wafatnya? Fatimah mengatakan amalan Nabi adalah memberi makan sama Yahudi buta di sudut kota Madinah. Abu Bakar langsung mendatangi Yahudi itu, membawakan makanan yang enak, dan langsung dia kasih suap. Yahudi itu mengatakan, bukan Anda orang yang kemarin, bukan Anda yang saya makan kemarin, yang halus. Muhammad beliau, Muhammad menjunur, Muhammad itu gila, Muhammad itu bodoh. Abu Bakar mengatakan, yang kasih makan makanan yang halus sama kau sebelum aku, itu adalah orang yang kau hina-hina setiap hari, yang engkau katakan gila, bodoh, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup yang begitu Yahudi Pak menangis histeris, dia mengatakan, Abu Bakar, saksikan saya memeluk agamanya Rasulullah Muhammad, masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, masuk Islam berkat kehalusan dan kelembutan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasul itu Quran. Pertengahan Quran yang ditulis warna merah, apa itu? Wal yatalattaf, berasal dari dasar kata latifun, Allah yang maha halus. Rasulullah berjiwa yang halus. Haji, kenapa ditulis warna merah? Secara historis, sejarah, ketika Khalifah Utsman bin Affan membaca Al-Quran, tiba-tiba diserang oleh kelompok pendemo dari golongan Nakhal, mau ditebas lehernya, beliau tangkis dengan tangannya, menggeluntung tangan itu ke bawah, dan percikan darah itu mengenai mushaf yang beliau baca, tepatnya di atas kata wal yatalattaf. Maka Quran di Indonesia dicetak wal yatalattaf dengan tulisan warna merah. Untuk apa? Memperingati peristiwa kematian Khalifah Utsman bin Affan yang akan dibunuh oleh kelompok pendemo. Seolah-olah itu darah Khalifah Utsman bin Affan. Dan Quran yang asli yang kena darah itu diabadikan di negara Uzbekistan. Itu Quran yang asli yang dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, makanya lewat peringatan Maulid ini, mari kita teladani karakter Rasulullah, termasuk yang menghewal itu Pak Ustadz Jawa. Itu karakter yang lembut. Dan saya lihat sekarang koyok tolangga ini model warna mestinya kue-kue tradisional itu yang ditonjolkan, wapi, sukade, kolombeni,
Kalau di Bogor ada kue roda, ada kue gora yang menyerupai gora, itu pasti expired. Maka budaya Gorontalo benar-benar kelihatan. Alhamdulillah, model warna ada coki-coki, ada coklatus, ada supir mie, ada ikan black sardin. Kita yang ngapain? Model orang tahu yang wabuti mawar anak-anak. Jamaah ya saya hormati dan saya muliakan. Saya sempat ditanyai, Ustaz, itu ibu-ibu yang teriak di masjid itu apa? Saya bilang itu sholawat dalam versi Gorontalo, Assalamualaikum. Tapi di PA dia kasih panjang 18 kilo. Dia memelato Salomo pindah gigi. Putar kanan menuju Pohwato, dia memelato di Salamu. Ada itu di mulu. Lamu. Assalamu itu, DPA dia tarik panjang, dia pakai DP tarik pelan, orang jadi tertarik. Ya so powerful. Kalau tadi saya mau dikiri orang yang mabuk mau sadar. Terterbang di jalan di mololo, mau buka dulu. Jadi yang saya hormati dan saya muliakan. Apapun modelnya, peringatan nasional, peringatan tradisional, maupun secara internasional, substansinya cuma satu. Representasi dari kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya tutup dengan satu riwayat. Nabi pernah menangis di hadapan sahabat. Abu Bakar bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Rasul menjawab, aku rindu sama kekasihku. Khalifah Umar bertanya, ya Rasul, apakah kami sahabat yang duduk ini bukan kekasihmu? Beliau menjawab, tidak, kalian adalah sahabatku, tapi aku rindu sama kekasihku. Khalifah Umar kembali bertanya, ya Rasul, tolong bocorkan kepada kami siapa kekasihmu itu. Nabi menjawab, mereka lah itu umatku di akhir zaman. Tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bersentuhan tangan mereka dengan tanganku, tetapi mereka senantiasa ingat, rindu, bahkan bersolawat kepada aku. Profesor Dr. Kiai Nazarul Umar mengatakan, roh Rasulullah bisa diundang, yang penting pakai DP nama rahasia. Kalau nama Muhammad itu global, kalau Ahmad viral di umatnya Nabi Isa 600 tahun yang lalu. Tapi ada dua nama rahasia Rasulullah. Siapa yang menyebut dua nama rahasianya, ruhnya akan hadir di majelis. Melihat siapapun yang hadir, Ibu Solastri, Ibu Jamapa, bersama ibu semua kita, dan dia akan memberikan syafaat di hari akhirat nanti. Apa dua nama rahasia beliau? Yang pertama adalah Toha, bukan Tah. Kalau Tah marga Pak Wali Kota, marga Tah, tapi ini Toha. Dan nama rahasia yang kedua adalah Yasin, bukan Yasin. Kalau Yasin marga tetangga saya, almarhum Bapak Bupati Indra Yasin. Setiap hari saya beli rokok di samping rumah beliau. Saya kesal di samping rumah. Di Ibu Bupati itu ada jual minum siram. Ngopi limoy mau ya.
Ibu, ada yang bisa ibu? Tidak Pak Ustadz, waktu mau lolo mengingat kasih jasa-jasa suami saya Pak Indra, daripada saya cuma banyak duduk main dengan cucu, lebih besar cari aktivitas. Saya menjual minum siram, ada mie di situ. Ya Allah, ini istrinya bupati ini ada baju minum siram. Itu artinya apa? Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Apapun profesi kita itu adalah halal. Yusuf Hamka awalnya susah, miskin, tapi berkat bimbingan Buya Hamka sekarang menjadi pengusaha, penghasilan tiap hari 5,4 miliar, bos jalan tol, direktur PT Citra Marga. Kendaraan yang lewat di jalan tol rata-rata 7 ribuan, DP penghasilan tiap hari 5,5 miliar ke atas. Tiap tuturuhu, tiap hemonga, tiap hemo olahraga, masuk terus doi 5,5 miliar. Dan sempat dipercayakan menjadi bendahara tim pemenangan kampanye Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin. Saya kalau suara penghasilan begitu sudah memberi PNS. Jamaah yang saya muliakan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tolangga yang di depan ini, mudah-mudahan bisa memancing tolangga yang lain. Pak Karim Tela yang mengatakan Dewan Adat, kalau ada loyak atau yang kita beli keranjang kain kotor di apa dulu yang jual-jual itu yang di beer house ya, maka harusnya pakai lilingo dalam adat, tetap mau dibingkai dengan jamur supaya tidak meruntuhkan nilai-nilai yang tersirat pada budaya. Walau mau keranjang mau buti bekarnya lo kain kotor betul, oh jalan-jalan atau buti boloyang biasanya mentaliti buti akan muncul berbagai argumentasi. Maka baiknya pakai DP lilingo ya, janur yang dilekatkan pada yang ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah penasaran mendengarkan lantunan zikir dari para senior-senior kita semua. Insya Allah akan dilanjutkan dengan prosesi tradisional. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk doa nanti beliau akan pimpin kiai kita Pak Astagfirullah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan doa, perlu kita ketahui, mungkin di banyak yang tidak paham mengenai Rabiul Awal. Rabiul Awal pertama itu kelahiran. Rabiul Awal yang kedua adalah hijrah beliau. Rabiul yang ketiga adalah wafat beliau. Sudah? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma inna nas'aluka najatin min al-shawq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Allahumma ya Allah, pada malam ini sebahagian umatmu sedang melaksanakan peringatan Maulid kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh sebagian umat ini akan Engkau ridai ya Allah. Tiada tempat kami untuk mampu ya kepadanya kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kiranya kami yang masih hidup Engkau berkati dan Engkau luputkan tentang kami, agar setiap kami akan menghadap kepadamu dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina ma atana fil akhirati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillah.